Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita bertemu lagi di pertemuan ke-6 ya, di mikrobiologi pangan. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mikroba perusak pada sayur, buah, sereal, dan produknya. Setelah kemarin di pertemuan kelima kita sudah membahas mikroba perusak pada daging, telur, susu, seafood, dan produknya. Jadi nanti kalian setelah belajar bab ini jadi kalian tahu gitu mikroba-mikroba apa saja sih yang perlu kita waspadai dan tanda-tanda kerusakannya seperti apa, misalnya perubahan warna atau perubahan tekstur atau perubahan flavor seperti itu. Jadi kalian nanti bisa mengidentifikasi, oh kalau produk ini rentan terhadap mikroba ini, kalau produk itu lebih rentan terhadap mikroba lain, misal seperti itu ya. Ini kan RPS kita ya di mikrobiologi pangan ini kita masuk ke pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-7 ini yang harusnya presentasi tapi nanti kita isi saja dengan belajar mandiri ya. Jadi nanti kalian bisa mempersiapkan diri untuk UTS. Jadi nanti di pertemuan ke-7 ini nanti belajar mandiri membuat ringkasan dari pertemuan pertama sampai terakhir. Nanti lebih detailnya kita bahas di slide terakhir. Nah, jadi ini saya beri tugasnya di minggu ini. Maksudnya saya beritahunya kalau ada tugas minggu ini biar nanti kalian spare waktunya lebih panjang. Jadi nggak bisa mengerjakannya dengan maksimal. Karena kan ringkasannya juga lumayan ya dari pertemuan pertama dan terakhir. Seperti itu. Nah, jadi kita mulai ya. Yang pertama ini tentang kerusakan mikrobiologis pada sayuran. Jadi sayuran ini punya beberapa sifat, yaitu yang pertama kadar airnya tinggi. Ini karena sayuran itu kan termasuk produk yang segar ya. Dia nggak diproses gitu loh, nggak diproses dikeringkan, nggak diproses lebih lanjut. Jadi dia tuh masih produk segar yang biasanya mempunyai kadar air yang tinggi. Lalu jumlah lemak dan karbohidratnya rendah. Nah, kadar air yang tinggi ini menjadikan sayuran rentan terhadap pertumbuhan mikroba, karena mikroba itu kan suka bahan pangan yang mengandung kadar air karena dia butuh air bebas ya untuk pertumbuhannya, untuk transport nutrisi, untuk metabolismenya, seperti itu. Jadi itu kenapa kalau bahan pangan yang kadar airnya lebih tinggi itu lebih rentan dibandingkan bahan pangan yang punya kadar air yang rendah. Kemudian sayuran juga mempunyai pH pertumbuhannya luas. Jadi dia tuh nggak cuma terpatok, oh kalau sayuran pH-nya asam atau pH-nya basah gitu, enggak, dia pH pertumbuhannya luas sehingga mikroba yang bisa hidup pun beraneka ragam, nggak cuma terpatok oh kapang aja, kamera aja misal gitu, atau bakteri aja, enggak, dia yang bisa tumbuh banyak karena dia pH-nya range-nya luas. Lalu dia punya potensi redoks yang tinggi. Nah, karena potensi redoksnya tinggi, maka bakteri yang bisa tumbuh dari golongan aerobik atau anaerobik fakultatif dibanding bakteri anaerobik. Jadi karena redoksnya tinggi, ini kan berkaitan dengan kemampuan untuk reduksi dan oksidasi ya. Nah, kalau redoksnya tinggi, biasanya tuh yang tumbuh memang dari yang golongan aerobik, seperti itu. Nah, ini merupakan contoh-contoh kerusakannya pada sayuran. Jadi ada soft rots, ada gray spot, blue spot, pink spot, dan green spot. Jadi kalau busuk lunak itu disebabkan oleh enzim protopektinase yang mengubah protopektin menjadi pektin.
Nah, hal ini menyebabkan pelunakan jaringan yang diproduksi oleh bakteri. Contoh produknya yang terjadi di bawang merah, bawang putih maupun wortel. Penyebabnya biasanya bakteri dari genus Bacillus, Clostridium, Erwinia carotophora, dan Pseudomonas. Nah, ini contohnya soft fruits. Jadi ini di wortel ya, kita lihat. Jadi dia tuh yang tadinya wortel tuh keras gitu ya, kalau kena busuk lunak dia akan melunak gitu, dia akan lembek gitu loh, karena ini protopektin ini oleh enzim protopektinase diubah menjadi pektin yang menyebabkan pelunakan jaringan. Contohnya seperti ini. Nah, ada juga grease spot atau bintik abu. Jadi kalau ini kan biasanya lebih luas ya daerahnya kayak gini, dan bisa kita lihat kalau terjadi perubahan teksturnya, yaitu pelunakan jaringan. Sedangkan kalau grease spot itu bintik-bintik aja, bintik-bintik nih seperti ini yang ada di gambar sebelah. Biasanya penyebabnya karena Botrytis cinerea. Itu biasa ditemukan di produk asparagus, bawang, buncis, wortel, tomat, dan ubi. Jadi kayak titik-titik gitu, bintik-bintik. Nah, warnanya tergantung, ada yang abu, biru, merah muda, atau hijau. Yang ini yang abu ya, pada tomat. Lalu ada juga yang bintiknya warna biru, itu biasanya penyebabnya dari genus Penicillium. Ada juga yang bintiknya warna pink atau merah muda, biasanya penyebabnya dari genus Trichothecium roseum. Sedangkan kalau bintik hijau biasanya dari genus Cladosporum sama Trichoderma. Menyerangnya biasanya juga sama di tomat ya, jadi kayak yang bintik abu ini. Di tomat tuh rentan juga karena dia kan kadar airnya tinggi, jadi dia rentan. Nah, selanjutnya kita akan bicara di buah. Nah, mengapa sih buah itu bisa mengalami kerusakan mikrobiologi? Sumbernya itu dari mana? Jadi ada beberapa sumber kontaminasi pada buah. Yang pertama, mikrobanya udah ada di buah. Jadi secara alami mikrobanya bisa ditemukan di buah. Bisa juga karena peralatan pemanenan dan tempat penyimpanan. Misalnya peralatan pemanenannya tidak higienis, lalu dia digunakan untuk memanen buah tersebut, jadi buahnya terkontaminasi. Atau dari tempat penyimpanan, misal tempat penyimpanannya tidak sesuai, misal harusnya kelembabannya rendah tapi disimpan di kelembaban tinggi, lalu buahnya rusak, bisa seperti itu. Atau bisa tempat penyimpanannya yang tidak higienis, jadi tempat penyimpanannya sudah terkontaminasi, lalu buahnya disimpan di tempat itu, jadi buahnya ikut terkontaminasi, seperti itu. Bisa juga dari buah busuk, jadi misal ada satu buah yang busuk, lalu dia nggak dibuang atau nggak dipisahkan, nah dia akan menulari gitu. Jadi yang buah busuk itu kan udah ditumbuhi oleh mikroba ya, lalu nggak kita buang, misal masih kita samakan dengan buah-buah yang baik, nah nanti kan mikrobanya itu nanti akan menjalar gitu ke buah-buah yang lain, seperti itu. Oleh karena itu kalau ada buah busuk itu harus dipisahkan atau harus dibuang. Bisa juga dari karton pembungkus jus, jadi ini biasanya yang terjadi kalau di jus ya, kalau yang ini misal di buah-buahnya, kalau ini yang di jus, jadi kan jus salah satu produk olahan buah ya. Nah, kalau kartonnya tidak steril itu juga bisa menjadi sumber kontaminasi. Nah, bagaimana sih untuk mencegah atau menangani kontaminasi ini? Jadi bisa melalui beberapa proses pengolahan, misalnya dicuci, misal dikupas atau dipasteurisasi. Dipasteurisasi ini kan bisa membunuh sel-sel mikroba ya. Biasanya kan buah tuh juga jus itu kalau secara pabrik gitu dipasteurisasi. Nah, berbagai pengolahan ini bisa mengurangi jumlah mikroba pada produk buah. Jadi kalau misalnya sudah
kadang kan kita juga nggak tahu ya ini buahnya tuh terkontaminasi atau enggak, jadi makanya kita perlu beberapa proses pengolahan, at least dicuci gitu ya, dicuci karena sebelum kita konsumsi itu kita harus make sure itu buah bersih. Jadi misalnya kita cuci dulu, terus kita kupas kulitnya karena kan yang terpapar paling luar kan kulit, jadi dikupas kulitnya seperti itu. Nah itu beberapa proses itu sudah bisa mengurangi jumlah mikroba. Nah, kalau penyebab kerusakannya pada buah itu ada beberapa ya, biasanya kapang dan kamir. Kalau buah tuh biasanya nggak terlalu rawan terhadap bakteri, dia lebih rentan terhadap kapang dan kamir. Nah, pertama kita akan bahas tentang kapang. Jadi biasanya kerusakannya itu berupa blue mold spoilage atau busuk kapang biru, lalu ada grey mold spoilage atau busuk kapang abu-abu, serta black mold spoilage atau busuk kapang hitam. Nah, kalau yang busuk kapang biru ini itu disebabkan dari jenis-jenis penicillium yang biasanya menyerang anggur dan jeruk. Ini contohnya. Kenapa disebut busuk kapang biru? Karena memang nanti tuh kalau sudah terserang nanti dia menghasilkan miselianya tuh berwarna biru gitu. Jadi makanya disebut busuk kapang biru. Sedangkan kalau busuk kapang abu-abu ya karena miselianya itu berwarna abu-abu. Biasanya menyerang di anggur nih dan stroberi ya, ini contohnya. Dan penyebabnya itu dari Botrytis cinerea dan mukor. Lalu ada juga busuk kapang hitam nih, biasanya penyebabnya dari genus Cladosporium yang menyerang aprikot, cherry, dan peach. Ini contohnya buah cherry ya yang diserang oleh busuk kapang hitam. Jadi memang dari warna-warna miselianya jadi dia terlihat gitu, nampak terjadi perubahan warna karena ditumbuhi oleh kapang-kapang. Lalu bisa juga karena kamir, jadi sebagian besar kamir tumbuh pada kondisi anaerobik dan pH yang rendah. Pertumbuhan kamir dapat merusak produk pangan dengan memproduksi CO2 dan alkohol akibat kerusakan pektin alami oleh pektinase. Jadi kalau di buah itu kan mengandung pektin. Lalu kalau ada kamir dia memproduksi pektinase. Nah, nanti si pektinase ini dia akan memecah gitu loh pektinnya, lalu hasilnya itu ada CO2, ada alkohol. Nah itu yang menyebabkan kerusakan. Jadi kalau tercium bau-bau yang off flavor ya, perubahan aroma dan rasa gitu, itu biasanya juga karena kamir. Lalu bisa juga terjadi degradasi asam organik dan dapat memproduksi asetaldehid, jadi menimbulkan bau yang tidak diinginkan. Jadi kalau misalnya ada pertumbuhan kamir, memang kamir kan identik memproduksi alkohol ya, jadi nanti baunya berubah gitu, bau dari buahnya. Nah kalau kita sudah menemukan buah-buah atau produk yang mengalami perubahan seperti ini, tadi kan ada kalau di kapang tadi perubahan warna ya, warnanya terlihat, terus habis itu terlihat ada pertumbuhan. Lalu kalau di kamir ini ada perubahan bau, ya jangan dikonsumsi. Jadi ciri-ciri kerusakannya seperti itu. Jadi masing-masing produk pangan tuh punya ciri-ciri kerusakan karena dia ya mikroba yang menyerangnya itu beda-beda gitu. Ini yang buah. Selanjutnya kita ke serealia. Jadi serealia atau biji-bijian biasanya mengandung kapang, kamir atau bakteri. Nah kalau serealia ini ketiga mikroba ini. Kalau tadi di buah kapang dan kamir. Lalu hal ini dikarenakan serealia tidak diproses untuk mengurangi pertumbuhan flora alaminya. Jadi kalau serealia habis dipanen biasanya sudah langsung disimpan gitu kan.
nggak langsung di proses gitu. Nah, kadar air sebesar 12-13% itu menyebabkan kapang dapat tumbuh. Kadar air yang lebih tinggi menyebabkan kamet dan bakteri dapat tumbuh. Jadi kalau kalau serealia itu diusahakan tuh kadar airnya lebih rendah dari 12 atau 13% ini. Jadi makanya dia harus disimpan di ruangan dengan RH yang rendah, karena kalau suatu ruangan punya RH yang tinggi, lalu kita punya pangan dengan kadar air yang rendah, lama-lama kadar air dalam pangan itu meningkat karena pangan itu menyerap air dari lingkungannya gitu. Jadi makanya dalam penyimpanan produk pangan itu perlu diperhatikan RH dari ruangannya, seperti itu, kelembaban ruangannya, karena kalau nggak sesuai nanti pangannya jadi mudah rusak, seperti itu. Lalu fermentasi bisa juga terjadi pada serealia karena adanya aktivitas bal dan koliform. Ketika keasaman meningkat, kamet dapat tumbuh dan memproduksi alkohol. Jadi kalau di serealia, kalau misalnya dia disimpan di ruangan yang lembab seperti itu, lalu kadar airnya akan naik ya, kadar airnya naik. Nah, pertama dia akan diserang dulu nih sama kapang. Nah, kalau kadar airnya naik lagi, terus kamir ikut menyerang. Setelah itu naik lagi, baru bakteri ikut menyerang. Seperti itu, karena kita belajar di faktor intrinsik ya. Kemarin kalau kapang itu kan memang yang range pertumbuhannya paling luas ya, dia bisa tumbuh di pH dengan range yang luas. Jadi nggak cuma di pH tinggi, tapi dia di pH rendah bisa. Dan kalau AW-nya bakteri kan juga misalnya tumbuh di AW yang tinggi. Jadi makanya kalau di pangan-pangan kering atau semi kering gitu biasanya bakteri nggak bisa. Makanya ini kenapa bakteri baru bisa tumbuh kalau kadar airnya lebih tinggi lagi, karena bakteri memang butuh AW yang tinggi. Di bawah bakteri baru kamir, setelah itu baru kapang. Jadi kapang memang bisa hidup di bahan pangan yang punya AW rendah gitu, dan kadar air yang rendah juga. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi kerusakan mikrobiologis serealia, yaitu jumlah mikroba, tingkat kelembapan di atas 12-13%, kerusakan fisik dan suhu. Ini jumlah mikroba maksudnya, misal kalau jumlah mikrobanya awalnya sudah tinggi, ya dia akan lebih cepat rusak. Sementara kalau dia jumlah mikroba awalnya rendah, dia kan lebih nggak mudah rusak gitu. Jangan kalau tingkat kelembaban itu kayak yang tadi ya, kalau serealia punya kadar air yang meningkat gitu, makanya dia akan lebih rentan karena mikroba suka sama air untuk pertumbuhannya. Kalau kerusakan fisik ini misalnya pecah gitu kan bijinya, biasanya kalau gitu kan jadi mikroba gampang masuk gitu karena ada retakan atau misal terbelah gitu, mikroba lebih cepat masuk. Lalu kalau suhu juga berkaitan sama suhu optimal mikroba ya. Jadi kan mikroba masing-masing punya suhu optimalnya. Jadi kalau disimpan di suhu yang tidak tepat itu nanti juga berpengaruh gitu terhadap pertumbuhan mikroba. Jadi ini kita bisa lihat di grafik ini di bawah. Jadi kalau amannya disimpan di sini di bawah 12 sampai 13 tadi ya. Bawah 12 sampai 13 saat sudah ada kenaikan kadar air, dia mulai rentan terhadap pertumbuhan kapang seperti itu.
Lalu germinasi. Ini kalau kadar airnya meningkat. Temperatur juga nih, kalau temperaturnya semakin tinggi, dia lebih rentan juga terhadap pertumbuhan kapang dan germinasi seperti itu. Jadi baiknya ya disimpan di kadar air yang lebih rendah dari 12, lalu di suhu yang tidak lebih dari 35 seperti itu. Jadi memang penyimpanan bahan pangan itu menjadi penting, karena kalau penyimpanannya nggak sesuai, nanti karakteristik dari bahan pangan itu berubah. Misal tadi kadar airnya meningkat gitu kan, jadi lebih rentan. Yang bahan pangan kering harusnya kering, malah jadi menyerap air gitu kan, jadi mikroba lebih cepat tumbuh. Lalu spesies apa sih yang sering ditemukan di serealia? Jadi ada dari genus Aspergillus, Penicillium, Mucor, Rhizopus, dan Fusarium. Serealia yang sudah terkontaminasi kapang ini bisa menyebabkan masalah kesehatan, karena kapang itu bisa memproduksi toksin yang biasanya disebut mikotoksin. Jadi di Indonesia itu udah ada aturan mengenai mikotoksin yang dikeluarkan oleh BPOM. Jadi dia mengatur 5 jenis mikotoksin ya, ada aflatoksin, ada patulin, ada okratoksin, ada DON, sama satunya bentar ya. Jadi itu ada aturannya kenapa, misal batas maksimal cemaran aflatoksin seperti itu. Itu di BPOM ada aturannya. Nanti kalian jadi tadi ada aflatoksin, DON atau deoksinivalenol ya, ada okratoksin. Biasanya okratoksin itu ada beberapa jenis. Nah yang paling berbahaya itu okratoksin A. Lalu tadi patulin ya, patulin itu biasanya ditemukan di buah. Dan yang kelima itu fumonisin. Jadi ini kelima mikotoksin yang sudah diatur di BPOM. Jadi sebenarnya mikotoksin itu ada banyak. Jadi bahkan sampai mungkin 400 jenis yang sudah ditemukan, tapi yang sering atau yang paling berbahaya kalau di Indonesia ini yang 5 jenis ini. Jadi setiap negara punya aturannya masing-masing terhadap mikotoksin seperti itu. Lalu kapang ini tuh bisa menyerang selama di ladang atau selama masa penyimpanan. Jadi ada yang sudah merusaknya itu waktu bahan pangannya tuh masih tumbuh di ladang gitu. Dia sudah bisa merusak. Ada yang merusaknya saat disimpan. Nah, ini kita ambil contoh di jagung. Jadi yang sering menyerang jagung itu Aspergillus flavus. Nah, ini dia bisa diserangnya saat di ladang maupun di penyimpanan. Jadi si Aspergillus flavus ini nggak cuma bisa tumbuh di ladang, tapi dia bisa tumbuh selama masa penyimpanan atau di tempat penyimpanan itu. Biasanya menyerangnya pada jagung yang akan dipanen. Nah, Aspergillus flavus ini menghasilkan mikotoksin berupa aflatoksin. Ini terbalik ya, bukan alfa tapi aflatoksin. Dari mana namanya? Dari Aspergillus flavus, jadi aflatoksin gitu. Nah, aflatoksin ini menyebabkan biji jagung berwarna hijau kekuningan sampai kuning kecoklatan. Ini ya, berubah warna ya, yang tadinya kuning orange gitu jadi berwarna kecoklatan seperti itu. Ini kehijauan seperti itu. Nah, tumbuhnya biasanya di biji jagungnya atau di sela-selanya. Ini kan ada yang tumbuh di bijinya ya, yang ini. Nah, ini ada yang tumbuh di sela-selanya. Jadi kalau diserang atau ditumbuhin kapang, biasanya memang kerusakannya itu terlihat. Ada pertumbuhan miselianya, ada perubahan warna seperti itu. Nah,
Kalau sudah menemukan ada jagung seperti ini, jangan dikonsumsi karena berbahaya, karena kapang tersebut menghasilkan aflatoksin, dan aflatoksin ini berbahaya bagi kesehatan manusia. Karena kalaupun mau diolah, mungkin kapangnya bisa mati karena kan nggak tahan sama suhu tinggi ya. Tapi toksinnya yang sudah terbentuk itu nggak akan hilang. Itu kalau mikotoksin itu seperti itu. Kalau misalnya kapang menyerang produk pangan, bisa tadi serealia, bisa buah, seperti itu ya. Kalau diproses, kapangnya mungkin bisa mati, tapi mikotoksin yang sudah terbentuk di pangan itu nggak bisa hilang. Jadi oleh karena itu penting untuk mengerti tanda-tanda kerusakannya, lalu cara mengendalikannya atau mencegahnya. Jadi jangan sampai terjadi gitu, karena kalau sudah terjadi, sudah terbentuk mikotoksin itu akan sulit untuk dihilangkan. Karena kalau mikroba itu kan biasanya pakai panas itu sudah mati, tapi kalau mikotoksin itu kan berupa senyawa kimia ya, belum kalau dipanaskan atau melalui proses pengolahan itu tidak bisa tereliminasi gitu, nggak bisa dihilangkan sepenuhnya. Nah, ini tadi kan kita bicara ada kapang yang menyerang di ladang dan ada yang menyerang selama penyimpanan. Jadi kapang yang menyerang di ladang itu biasanya menyerang sebelum dipanen, itu namanya field fungi. Jadi contohnya ada Fusarium glumorum, ada Fusarium graminearum, ada Alternaria alternata, ada Cladosporium herbarum, ada tadi Aspergillus flavus ya, ada Cladosporium herbarum. Sedangkan kalau storage fungi, jadi ini yang menyimpan selama penyimpanan atau di storage ya, di tempat penyimpanannya. Ada Penicillium aurantioglyceum, ada Penicillium brevicompactum. Ini ya Aspergillus flavus ya. Jadi dia bisa menyerang di ladang, bisa menyerang di penyimpanan. Lalu ada Aspergillus candidus, ada Eurotium amstelodami, dan Wallemia sepi. Jadi jadi biasanya ini namanya penyakit pasca panen ya, yang disebabkan oleh field fungi. Ini maksudnya penyakit prapanen. Kalau yang field fungi, kalau yang ini biasanya penyakit pasca panen, seperti itu. Lalu selanjutnya kerusakan mikrobiologis pada kacang-kacangan. Jadi kacang yang ada di dalam kulit itu biasanya steril karena dia kan terlindung ya secara struktur biologi, dia tuh terlindung kan dari strukturnya berupa kulit kacangnya itu. Namun Aspergillus niger dan Aspergillus flavus dapat bertahan pada bibit kacang maupun di tanah. Nah, kapang tersebut dapat tumbuh dengan baik saat kacang disimpan di kondisi lembab. Jadi dia si Aspergillus niger dan Aspergillus flavus, dia itu sudah bisa bertahan gitu di bibitnya maupun di tanah. Saat kapangnya disimpan di kondisi yang lembab, lalu dia tuh semakin bertumbuh dengan cepat gitu. Jadi dia langsung menyerangnya lebih masif seperti itu. Lalu pertumbuhan kapang ini bisa dilihat dari adanya spora di permukaan kacangnya. Jadi ini kacang ya. Jadi kayak ada serbuk-serbuk gitu. Kalau tadi kayak ada miselia kapangnya tadi yang berwarna ada berwarna biru, ada berwarna hijau gitu ya. Nah, kalau Aspergillus niger biasanya tuh warnanya hitam sporanya. Sedangkan kalau Aspergillus flavus kuning kehijauan. Jadi kita bisa tahu ada perubahan-perubahan warna di kacang itu. Oh berarti kalau ada sporanya atau miseliumnya, oh berarti ini kacang sudah diserang atau ditumbuhi oleh kapang. Nah, kerusakan pada kacang ini
Disebabkan aktivitas lipolitik atau pendegradasi lemak. Nah, aktivitas ini menyebabkan kerusakan pada minyak kacang-kacangan yang mengandung asam lemak bebas. Kapang yang mempunyai aktivitas lipolitik, contohnya Aspergillus, ada Aspergillus tamari, ada Aspergillus niger, Penicillium, dan Pasilomyces. Pada awi yang tinggi, Rhizopus juga perlu diwaspadai. Jadi kalau Rhizopus ini lebih suka kalau awinya lebih tinggi. Nah, kacang-kacangan biasanya kan dipanen dalam kondisi yang bagus dan kering. Nah, selama penyimpanan harus dijaga seperti semula. Jadi nggak boleh disimpan di kondisi yang lembab. Karena nanti kacang-kacangannya nggak kering lagi, dia bisa menyerap air dari udara. Nah, kalau sudah menyerap air dari udara, kadarannya tinggi, lalu ditumbuhi oleh kapak, itu nanti terlihat kan warnanya kayak perubahan warna, kayak spora itu juga kayak apa ya, kayak serbuk seperti itu. Jadi warna kacang harusnya coklat semua, harus misal ada titik-titik hitam atau titik-titik tadi kuning kehijauan seperti itu. Nah, biasanya spora kapang itu dapat tumbuh pada kacang-kacang disimpan pada gudang penyimpanan yang tidak didesain dengan baik. Jadi misal dia terlalu lembab seperti itu, nggak dikontrol RH-nya, nah itu yang menyebabkan kapang bisa tumbuh. Salah satu tandanya kalau ada spora kapangnya seperti itu. Nah, selanjutnya pada tepung. Nah, tepung kan berwarnanya putih itu ya. Nah, biasanya itu diputihkan dengan zat pengoksidasi seperti oksida nitrogen, klorin, nitrosil klorida, dan benzoil peroksida. Nah, proses ini selain bisa memutihkan, bisa juga mengurangi jumlah mikroba. Nah, tepung ini juga harus dijaga nih biar tetap kering, makanya kadar airnya harus di bawah 13%. Kalau kerusakan pada tepung itu biasanya didominasi oleh kapang. Jika kadar air meningkat di tepung, bakteri penghasil asam tumbuh. Lalu fermentasi asam dimulai dan diikuti oleh fermentasi alkohol oleh kamir, kemudian fermentasi asam asetat oleh asetobakter. Saat tidak ada bakteri asam laktat, mikrokoki dapat ditemukan. Jadi kalau di tepung ini sama jadi yang tumbuh pertama nanti kapang, lalu kalau kadar airnya meningkat terus, kemudian kamir ya tumbuh ya, jadi dia memfermentasi asam dan alkohol, kemudian kalau naik lagi bakteri yang tumbuh biasanya asetobakter seperti itu. Selanjutnya kerusakan mikrobiologis pada produk olahan. Jadi tadi sayur, buah, serealia itu kan bisa diolah ya menjadi beberapa jenis produk olahan. Misalnya kalau sayur bisa dikeringkan atau dibekukan gitu ya, jadi frozen veggie seperti itu. Lalu kalau buah misalnya yang paling sering di jus gitu ya, atau dikeringkan juga bisa. Serealia juga misal dibuat menjadi pasta seperti itu. Nah, kita akan belajar di produk-produknya. Jadi yang pertama kerusakan mikrobiologis pada sayuran beku. Sayuran yang disimpan beku biasanya dilakukan blencher terlebih dahulu. Nah, blencher itu metode pengolahan dengan mencelupkan bahan pangan pada air dengan suhu 90 sampai 100 derajat Celcius selama 1 sampai 5 menit. Jadi ini proses blencher ini bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroba. Bisa juga untuk menginaktifkan zat anti gizi, bisa juga untuk mempertahankan warna dari sayur tersebut. Nah, setelah blencher, produk ini tuh bisa terkontaminasi lagi oleh bal dan coliform.
Jadi tadi kan sudah diblender tujuannya untuk mengurangi jumlah mikroba, tapi kalau penyimpanannya atau caranya nggak sesuai, dia bisa terkontaminasi lagi. Nah, biasanya jumlah mikroorganisme pada produk beku itu sekitar 10⁻² sampai 10⁻8 CFU per gram. Penyimpanan pada suhu beku ini tuh juga ada mikroba yang perlu diwaspadai, yaitu mikroba dari golongan psikotropik karena dia bisa tumbuh pada suhu yang rendah seperti itu. Tapi biasanya kalau sayur disimpan beku, dia punya masa simpan yang lebih panjang ya, karena dia kan nggak ada, bukan yang nggak ada ya, air bebasnya itu lebih, air bebasnya tuh lebih apa ya, lebih susah untuk diakses gitu loh sama mikroba. Nah, selain beku, biasa sayur bisa dikeringkan juga. Ini contohnya ya, misal vegetable chips seperti itu. Jadi dari sayur lalu dipotong-potong lalu dikeringkan gitu. Nah, biasanya tuh kalau di produk ini bisa juga jumlah mikrobanya itu dalam range 10 sampai 10⁻8. Dan mikroba yang biasa ditemukan tuh biasanya dari golongan bakteri asam laktat, dari genus Enterococcus, Staphylococcus, Bacillus, Penicillium, dan Aspergillus. Nah, selanjutnya pada produk olahan pasta dan makaroni. Ini dari olahan serealia dan tepung-tepungan ya. Jadi pasta itu dapat diserang oleh mikroorganisme perusak yang diakibatkan proses pengeringan yang kurang sempurna. Jadi kalau pastanya tidak kering dengan sempurna gitu, dia akan rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Tapi pasta yang kering itu dia tidak ditumbuhi mikroba karena kan dia kering, nggak ada air bebasnya kan, jadi dia tidak ditumbuhi oleh mikroba. Nah, sedangkan kalau pasta yang lunak atau semi basah dapat dirusak oleh bakteri, kapang, dan kamir. Jadi kalau sudah dimasak gitu kan dia jadi lunak ya. Jadi ini semi basah gitu, dia jadi rentan terhadap pertumbuhan mikroba. Nah, cara mencegahnya gimana? Jadi kalau pasta lunak dan semi basah ini, cara pencegahan terhadap pertumbuhan mikrobanya itu bisa dikemas secara anaerobik atau disimpan dingin. Jadi mencegah pertumbuhan kapang dan memperhambat pertumbuhan mikroba psikotropik, anaerobik, dan bakteri anaerobik fakultatif. Jadi kalau pasta yang kering itu dia tidak rentan terhadap pertumbuhan mikroba, tapi setelah dimasak gitu ya menjadi lunak atau semi basah, dia menjadi rentan terhadap pertumbuhan mikroba dari bakteri, kamir maupun kapang. Lalu selanjutnya ini pada produk buah ya, biasanya kan buah di jus ya. Jadi kerusakan yang disebabkan oleh kapang pada jus buah, pulp, dan konsentrat buah tergantung pada ketersediaan oksigen. Jadi kalau buah itu biasanya rentannya terhadap pertumbuhan kapang, karena kapang itu suka sama bahan pangan yang tinggi gula seperti itu. Kalau bakteri itu biasanya suka sama bahan pangan yang tinggi protein seperti itu. Lalu beberapa spesies kapang dapat tumbuh dengan kadar oksigen yang rendah. Contohnya Bisoclamis vulva itu bisa hidup pada kadar oksigen 0,27%. Nah, kerusakan pada jus buah ini bisa disebabkan juga oleh kebocoran pada karton pembungkus. Jadi kalau karton pembungkus buahnya ada yang bocor gitu ya, ada yang robek gitu kartonnya, kan jadi dari luar itu bisa masuk ya. Jadi dia rentan terhadap mikroba kalau kartonnya aja bocor seperti itu. Selanjutnya ini roti. Jadi salah satu olahannya kan bisa jadi roti ya dari tepung-tepungan. Nah,
Biasa yang merusak roti itu kapang. Kapangnya jenisnya itu bisa dari Rhizopus stolonifer, bisa dari Penicillium expansum, Penicillium stolonifer, Aspergillus niger, dan Neurospora cytophylla. Jadi kalau Rhizopus stolonifer biasanya miseliumnya berwarna putih seperti kapas, menimbulkan bintik hitam. Kalau Penicillium expansum atau Penicillium stolonifer biasanya bintiknya hijau. Misalnya kalau kita lihat itu, kalau kita punya roti tawar kan putih ya warnanya. Terus kalau misal kita menyimpannya tidak benar atau melampaui batas simpannya, jadi dia sudah kadaluarsa, biasanya kan nanti ada kayak titik-titik warna hijau gitu kan. Nah itu merupakan tanda pertumbuhan kapang, khususnya dari Penicillium ini. Sedangkan kalau Aspergillus niger, tandanya tuh bintik kehijauan atau coklat keunguan dan menghasilkan pigmen berwarna kuning yang dapat menyebar ke dalam roti. Lalu kalau Neurospora cytophylla, nodanya berwarna atau bintiknya berwarna merah muda atau kemerahan. Jadi masing-masing kapang itu punya tanda sendiri-sendiri ya, karena dia spora atau miseliumnya tuh warnanya tuh berbeda-beda seperti itu. Selanjutnya ini masih pada roti. Jadi selain kapang, roti bisa juga menjadi rusak, yaitu melunak atau berlendir disertai bau asam. Nah, kondisi ini dinamakan ropi. Jadi kalau dia jadi melunak, terus berlendir, lengket-lengket gitu ya, dan baunya asam, itu namanya kondisi ropi. Biasanya terjadi pada roti yang homemade, dibuat rumahan gitu ya, yang terpapar cuaca yang panas. Nah, kerusakan ini biasanya disebabkan oleh bakteri dari Bacillus subtilis dan Bacillus licheniformis. Nah, spora dari Bacillus ini tuh tahan panas. Tandanya bagaimana sih kalau mengalami ropi? Jadi pertama timbulnya bau, lalu perubahan warna, dan pelunakan bagian luar roti yang disertai sifat lengket dan lendir. Jadi kalau roti itu ditumbuhi oleh bakteri Bacillus subtilis dan licheniformis, itu tanda-tandanya pertama perubahan bau yang tidak enak, lalu ada perubahan warna, lalu ada pelunakan roti. Jadi dia harusnya kayak yang tadi kita lihat di wortel tadi kan harusnya firm jadi lunak. Kalau di roti itu kan juga kadang ada yang lengket-lengket gitu ya, belendir. Nah, itu tanda-tanda kerusakannya. Nah, ada juga nih pada produk konvensioneri. Contohnya apa sih produk konvensioneri? Ada sirup, madu, permen coklat, selai, dan jelly. Biasanya pada produk yang tinggi gula ya ininya. Nah, sebagian besar produk ini mempunyai AW 0,8 atau lebih rendah. Jadi kalau produk-produk dengan tinggi gula ini biasanya AW-nya 0,8 atau lebih rendah, sehingga rentannya terhadap pertumbuhan kapang dan kamir. Karena kalau bakteri itu butuh AW yang lebih tinggi, biasanya 0,9 dia baru bisa hidup. Nah, pada kondisi aerobik, beberapa kapang serofilik dapat menimbulkan kerusakan yang tampak secara fisik. Jadi bisa terlihat gitu kerusakannya. Kadar gula yang tinggi ini rentan terhadap kamir-kamir yang suka gula yang tinggi, yaitu dari golongan osmofilik. Contohnya Zygosacharomyces roxy, Saccharomyces cerevisiae, Torolopsis holmi, dan Candida pallida. Jadi kalau kamir itu juga suka ya sama produk dengan gula yang tinggi, sama kayak kapang seperti itu. Lalu ada juga pada produk madu nih, produk madu ini juga bisa mengalami kerusakan. Karakteristik madu itu kan kadar airnya 25%, kadar gulanya tinggi 70-80%, pH-nya 3,2 sampai 4,2. Nah, biasanya karena kadar gula tinggi, dia rentan terhadap kamir. Kamirnya Zygosacharomyces,
Zygosacharomyces melis dan Zygosacharomyces richteri dan Torula melis. Nah, kapang ini nggak tumbuh dengan baik, tapi bisa tumbuh, tapi tidak tumbuh dengan baik gitu. Contoh kapangnya Penicillium dan Mucor. Nah, pertumbuhan kamir di madu ini gimana sih tahapannya? Jadi produk madu itu sifatnya higroskopi atau bisa menyerap air. Jadi di permukaan madu di atasnya itu nanti karena madu menyerap air, makanya di permukaan madu nanti mengalami pengenceran. Jadi air dari yang terkandung di udara terserap oleh madu ya, khususnya di permukaannya. Nah, karena dia encer, jadi kan AB dan kadar air madunya kan naik. Jadi ada air bebas yang tersedia untuk pertumbuhan mikroba. Nah, karena produknya tinggi gula, yang biasanya tumbuh kamir. Nah, kamir tadi jadi bisa tumbuh di permukaan madu karena tadi dia warna madunya mengalami pengenceran seperti itu. Lalu karena pengenceran itu konsentrasi gulanya menurun sehingga kamir dapat beradaptasi. Kemudian kamir bisa beradaptasi lalu dia tumbuh kan. Nah, kamirnya itu bisa menfermentasi gula dan menghasilkan CO2, alkohol, dan asam-asam non-volatil yang menghasilkan rasa dan bau yang tidak diinginkan. Karena kamir kan memang hasilnya tuh CO2 dan alkohol ya secara umum. Nah, CO2 dan alkohol ini menghasilkan perubahan bau dari bau yang seharusnya seperti itu. Kemudian ada juga pada produk permen dan coklat. Jadi kebanyakan permen tidak mengalami kerusakan mikrobiologis yang diakibatkan oleh faktor kandungan gula dan kandungan air. Kalau permen kan tinggi gula dan rendah kadar air ya, jadi biasanya awet seperti itu. Tapi beberapa produk permen atau coklat yang mengandung gula invert itu nanti bisa merekah atau membuka pada beberapa kondisi. Nah, kalau ini tuh diakibatkan oleh kamir yang tumbuh di coklat memproduksi gas. Nah, gas ini tuh lama-lama kan menekan ini lapisan luarnya kan. Menekan lapisan luar dari permen atau coklat. Jadi dia nanti akan pecah gitu. Jadi merusak struktur dari permen atau coklatnya. Seperti itu. Jadi kami kan memang memproduksi tadi ya CO2. Nah, berupa gas kan. Nah, gas itu nanti terakumulasi lama kelamaan dia ada tekanan kan dari dalam produk itu keluar. Jadi produknya ibaratnya retak atau pecah gitu, jadi strukturnya itu rusak. Kemudian kerusakan mikrobiologis pada selai dan jelly, ini kandungan gulanya juga tinggi, pH-nya rendah, AW-nya 0,8 sampai 0,9. Biasanya yang merusak itu dari golongan kapang dan kamir, karena pada produk ini gulanya tinggi, yang senang gula itu kapang dan kamir, seperti itu. Dan AW-nya di rentan sekian ya. Kalau bakteri kan dia lebih suka AW yang tinggi 0,9 ke atas, lalu dia biasanya pada produk-produk yang berprotein seperti itu. Nah, itu tadi pembahasan ya dari produk sayur, buah, lalu serealia dan olahan-olahannya. Nah, bahannya selesai sampai di sini. Selanjutnya kita akan bahas tentang tugasnya. Jadi sudah saya beritahukan tadi di depan ya. Jadi pertemuan ke-7 nanti kita akan isi dengan belajar mandiri. Belajar mandirinya dengan apa? Dengan membuat rangkuman dari pertemuan awal atau materi awal sampai akhir. Rangkumannya nanti ditulis tangan ya, terserah mau di kertas apa, boleh di buku, boleh di kertas HVS, di folio, terserah kalian. Saya juga tidak membatasi banyaknya halaman, minimal atau maksimalnya nggak ada, terserah kalian. Nah,
Nanti rangkumannya yang tadi sudah ditulis tangan itu kalian scan, lalu kalian kirimkan ke email saya yang tertera di sini. Deadline-nya kapan? Deadline-nya tanggal 2 Mei jam 9 malam. Jadi ini saya kasih tugasnya dari jauh-jauh hari, jadi kalian nggak terlalu keberatan kalau saya kasih tugasnya pada hari H gitu, tanggal 2 Mei nanti kan nanti nggak maksimal pengerjaannya kan. Jadi ini saya kasih tahu dari sekarang sehingga nanti bisa dicicil dulu dari sekarang, jadi nanti nggak terlalu banyak. Nah, dari ringkasan ini atau rangkuman ini, jadi kalian nanti sekalian belajar nih buat UTS. Jadi nanti di minggu depannya kalian sudah siap. Kalian udah belajar lebih awal, lalu nanti mendekati UTS kalian bisa review lagi dari rangkuman kalian, seperti itu. Jadi nanti saat UTS bisa lebih siap dalam mengerjakan soalnya, seperti itu. Nanti kalau kurang paham atau kurang jelas mengenai tugasnya atau bahan atau materi bisa didiskusikan di grup ya. Jadi kita komunikasi dua arah. Jadi nanti kita bisa diskusi di grup seperti itu kalau mau ada yang ditanyakan. Jadi sekian saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa memahami. Kalau ada pertanyaan tentang materi atau tugasnya misal kurang paham bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih, sampai bertemu lagi setelah liburan. Selamat liburan, selamat berkumpul dengan keluarga.